Kenapa jadi tidak semangat begitu? Ada ini abiku yang suruh kuliah di kampus Islam. Baru kau tuh sendiri gitu. Saya tuh mau kuliah di kampus modern yang punya fasilitas lengkap, yang canggih. Oh, kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar saja kalau begitu. Maksudmu Unismu? Iya, Unismu sekarang sudah menjadi salah satu perguruan tinggi berbasis keislaman dengan konsep modern dan berintegritas dengan kemajuan teknologi zaman. Alumninya itu tersebar di seluruh dunia, dari Malaysia sampai Madinah, Arab Saudi. Berarti ini Unismu sudah mendunia, Mia? Jelas, Mi. Unismu bahkan menjadi salah satu kampus Islam terbaik di Indonesia Timur dengan tenaga pengajar yang punya skill terbaik dengan 7 pilihan fakultas seperti Fakultas Agama Islam, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Pertanian, serta program pasca sarjana. Apalagi sudah banyak prodinya Unismu yang terakreditasi A, seperti program studi S1, kedokteran akreditasi A, dan program profesi dokter juga sudah akreditasi A, serta berbagai prodi lainnya. Sama yang terbaru, Unismu itu sudah menerima surat keputusan dari Menteri Pendidikan untuk izin pembukaan program dokter Unismu untuk S3 Prodi Pendidikan. Sekarang profesi dokternya sudah akreditasi A. Segera daftarkan diri kamu lewat online di pmb.unismu.ac.id. Atau untuk info lebih lanjut hubungi Harun di 0811 454 259. Follow Instagram dan Facebook @official.unismu. Lintas Makassar Pagi. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di sesi Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Ada juga komentar dari akun Indah Debugi Sopeng di live Facebook kami, fanpage Facebook Perusahaan RRI Makassar. Juga ada akun Mapa Sesu, ini mengatakan tutup permanen bila melanggar karena membuka usaha tentu harus memenuhi persyaratan administratif, hukum, dan sosial kemasyarakatan. Implikasi dari pelanggaran sangat besar, merusak moral generasi. Pak Martono Marula juga terima kasih banyak sudah menyaksikan kami live di Facebook Perusahaan RRI Makassar. Halo, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak, di mana? Dari Pak Masahir di Palopo, Jalan Anggrek. Pak Musahir di Palopo ya, silakan Pak Musahir. Menurut Pak Musahir ini kafe yang melanggar aturan ini harus diberi sanksi dulu atau langsung saja ditutup permanen? Ya, itu kafe kalau dia melanggar, apalagi tidak punya izin, ya harus diberikan teguran. Sebenarnya kafe itu bagus, tempatnya orang sering-sering menguji nyali untuk membahas negara. Tapi jangan dipertontonkan itu hal-hal yang tidak baik. Harus mencerminkan etika, kesopanan yang bagus, tertib di dalam. Karena di situ itu KPI tempatnya berkumpul seluruh provokator, membahas negara. Jadi sepanjang itu perbuatannya positif, tidak ada masalah. Nah di situ itu KPI itu kopi pahit itu memang itulah pusatnya itu gosip. Apa saja bisa dibahas. Baik. Jadi kalau melanggar beri sanksi apa? Kalau melanggar ya kasih sanksi. Baik Pak Musahir. Terima kasih Pak Musahir. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Musahir di Palopo ya. Jadi kalau memang melanggar beri sanksi dan tergantung juga sanksinya ini seperti apa, tergantung dari jenis pelanggarannya ya. Silakan yang lainnya di 082133339440 bisa Anda komentar sekarang juga. Dan Anda juga bisa komen langsung di live Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Melani. Selamat pagi Pak Abdullah Sewang di Makassar. Silakan Pak Abdullah. Iya, kalau begini sudah ketahuan bahwa KPU itu tidak berizin, artinya dia tidak memenuhi persyaratan. Karena tidak memenuhi persyaratan, makanya dia tidak ambil izin. Hanya sekedar ya kalau disuruh berhenti, kalau dia lanjut dia lanjut. Jadi ini dia main tebak-tebakan saja, ini dia membangun ini.
Ya kalau ada teguran ya dia berhenti kalau ada tegurannya. Tapi kalau sekarang sudah ketahuan tidak berizin, ya ditutup saja, tutup permanen saja. Supaya tidak mengganggu lagi ketentraman masyarakat. Apalagi kalau sudah mengibar-ngibarkan tarian akrobatik yang tidak senonoh. Baik, Pak. Itu seharusnya memang sudah tindakan keras itu. Seharusnya memang ditutup permanen itu. Itu sebagai ganjaran mereka. Karena kenapa? Nanti yang lain-lain ikut-ikutan juga. Dibilang di situ juga tidak berizin. Tidak ada juga teguran padahal dia mengibar-ibarkan tarian-tarian yang tidak senonoh pandangan mata bagi pandangan orang Islam. Iya. Jadi sebaiknya memang ditutup saja. Baik. Jangan lagi diberi ampunan. Baik. Iya. Baik, Pak Abdullah Sewang, terima kasih pendapatnya pagi ini. Mbak Melani, sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi untuk Anda yang ingin bergabung 082133339440. Anda bisa bersama kami juga berkomentar melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama atau langsung komen di kolom komentar fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar ya. Sementara itu dari kolom komentar fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar ada Pak Imran di Makassar. Kalau menurut saya memang sudah seharusnya ditutup ketika diketahui tidak memiliki izin. Ditambah lagi dengan pelanggaran etika yang dilakukan oleh para pengunjung. Seharusnya pengelola kafe bisa lebih bijak menyikapi bahwa ini adalah tempat publik dan tidak sepantasnya tempat publik ini dipakai untuk melakukan atau mengerjakan hal-hal seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan hadirkan informasi kondisi arus lalu lintas bersama rekan kami Idam Malik. Informasi lalu lintas. Assalamualaikum, selamat pagi Idam. Selamat pagi. Oke, Idam saat ini berada di mana nih Idam? Ya, pagi ini saya saat ini berada di Jalan Gunung Bawakaraeng. Oke, silakan bagaimana kondisi arus lalu lintas di sekitar Jalan Gunung Bawakaraeng, Idam Malik? Baik, terima kasih Melani Ahmad, dan ini agak mirip-mirip dengan topik kita pagi hari ini ya, seputar izin begitu, jangan sampai ada penutupan. Nah, pagi hari ini rekan Melani di sepanjang Jalan Gunung Bawakaraeng dari batas antara Urip Sumoharjo dan Gunung Bawakaraeng sampai kemudian di Pasar Terong, menuju Pasar Terong, ada pemandangan yang berbeda. Ini ada pasar tumpah seperti itu. Seperti biasa jelang Lebaran, yang mana pedagang musiman di sepanjang Jalan Bawakaraeng menuju Pasar Terong, Makassar mulai padat. Dan ini yang menjadi pemandangan pagi hari ini, yang mana sejumlah lapak pedagang ini entah berizin atau seperti apa, ini muncul berjejer menggunakan tepi jalan sebagai area pasar tumpah yang ramai disinggahi oleh pengendara seperti yang saya lihat. Mungkin juga rekan Melani dan pendengar ini mendengarkan para pedagang begitu, tampak sejumlah anak-anak memang yang berteriak menyebut dagangannya dan menggunakan pengeras suara memanggil para pengendara untuk singgah, dan para pengendara juga ini bahkan terlihat singgah, ada yang mobil, ada yang motor, memilih ayam potong yang hendak dibeli, ada yang kulit ketupat yang menjual, dan juga beberapa bahan kebutuhan di jelang Lebaran tentunya. Dan situasi arus lalu lintas pagi hari ini di Jalan Gunung Bawakaraeng dan Urip Sumoharjo sampai menuju ke Pasar Terong situasinya cukup padat, karena situasinya para pedagang di sisi sebelah kanan saya ini memadati, dan juga pengendara tampaknya antusias untuk berbelanja pagi hari ini. Dan di Bawakaraeng seperti itu, tapi setelah Pasar Terong sudah mulai lancar kembali situasi arus lalu lintas. Sementara itu di jalan tempat saya melaporkan pagi, di jalan sebelum saya melaporkan pagi ini di Gunung Bawakaraeng, di jalan Masjid Raya, Urip Sumoharjo, dan juga di jalan Pongtiku termasuk di ujung Pandang Baru, situasi arus lalu lintas berjalan lancar. Demikian Melani, informasi yang bisa saya laporkan pagi hari ini, kembali ke Anda di studio.
Baik, terima kasih Ida Malik langsung dari Jalan Gunung Bawakaraeng, Kota Makassar. Untuk informasi lalu lintas hari ini. Informasi lalu lintas. Pro 1, Kanal Inspirasi. Lintas Makassar Pagi. Ya, pendengar, balik lagi kita masih di sesi opini publik Lintas Makassar Pagi. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0821 3333 9440 ya. Menurut Anda, apakah kafe tempat nongkrong yang menyalahi aturan itu disanksi dulu atau langsung ditutup? Untuk kasus Kafe Hanggar, ini ternyata setelah melakukan setelah viralnya video yang menampilkan tarian-tarian atau battle dance antar pengunjung, ini dengan tarian yang cukup erotis ya, akhirnya menarik perhatian pemerintah, mungkin atas keluhan warga juga, netizen ya. Pemerintah akhirnya melakukan penutupan sementara dan setelah dimintai keterangan, surat-surat, kelengkapan izin dan seterusnya ternyata tidak dapat ditunjukkan. Akhirnya pemerintah mengancam akan melakukan penutupan permanen jika pengelola tidak mampu menyelesaikan administrasi surat-surat kelengkapan izinnya, dan ini juga berpotensi dilakukan perpanjangan penutupan sementara. Awal kasusnya itu sendiri ketika beberapa siswa SMA yang berkumpul di tempat tersebut hendak menerbangkan balon udara berisi gas hidrogen ya. Dan ini tentunya menyalahi aturan dan akhirnya pengelola menyatakan untuk bersedia melakukan penutupan aktivitas ya dari kafe tersebut. Nah, kafe ini kemudian ditutup selama kurang lebih 1 pekan ya. Kemudian ditutup hingga tanggal 6 Juli. Namun belum sampai tanggal 6 Juli atau sesudahnya mungkin ya. Ini viral dengan video joget erotis yang pada dasarnya menjadi pemicu untuk mempertanyakan kembali kelengkapan surat-surat izin dari kafe tersebut. Kita terima penelpon berikut ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Musar. Pak Musar di Jampea. Masih di Jampea. Baik, silakan Pak Musar. Oh ya, saya kira Mbak Mel tergantung bagaimana pelanggaran yang dilakukan. Oke. Tapi saya melihat ini terlalu bandel nih. Ya. Sudah menandatangani surat pernyataan. Surat pernyataan masih juga dilanggar. Tidak ada alasan untuk tidak ditutup permanen, Mbak Mel. Baik. Saya kira harus begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pelanggaran yang dilakukan berulang-ulang ini menjadikan tidak ada alasan lagi buat kafe ini untuk bisa terus beroperasi karena sampai setelah sepekan menandatangani surat pernyataan, mereka ternyata masih melakukan pelanggaran yang sama ya, belum bisa menunjukkan surat izin ataupun juga kelengkapan izin operasional dari kafe tersebut. Ditambah lagi dengan pelanggaran etik ya, yang tentunya sangat meresahkan masyarakat. Jadi tunggu apa lagi, tutup permanen saja. Dan kalau Anda searching tentang Kafe Hanggar, ketika Anda mengetikkan Kafe Hanggar, Anda googling, itu akan muncul beberapa tempat Kafe Hanggar yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ketika menyebut kasus ini, maka banyak masyarakat yang berpikir bahwa ternyata chain places seperti ini atau tempat-tempat resto atau hotel ini ternyata hampir sama kasusnya ya dengan kasus yang terjadi di Holy Wings kemarin ya. Apakah ini adalah sebuah fenomena bahwa mereka ingin menyatakan eksistensi mereka dengan cara melakukan hal yang di luar kebiasaan agar menjadi viral, karena salah satu cara untuk bisa terkenal adalah melabrak aturan atau melakukan hal di luar kebiasaan masyarakat di tempat tersebut. Anda akan langsung viral ya. Seperti misalnya Anda berada di sebuah tempat, sebuah daerah yang sangat menjunjung tinggi etika. Tiba-tiba Anda datang, Anda masuk di sana dan melakukan hal-hal di luar etika. Anda pasti langsung viral ya. Di sana ada seperti ini loh. Ya, tentulah seperti kasus joget-joget erotis atau battle dance ini antara pengunjung yang cukup memprihatinkan kalau kita melihat secara umum ya.
Walaupun pada dasarnya bagi mereka yang berada di sana ini lucu-lucuan saja atau sah-sah saja dilakukan di tempat seperti itu ya. Tapi untuk masyarakat umum ini merupakan hal yang tidak pantas. Jadi menurut Anda ketika sebuah kafe, tempat nongkrong itu melakukan tindakan yang menyalahi aturan, baik itu aturan yang tertulis ataupun aturan yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat, apakah kafe tersebut diberi sanksi dulu atau langsung ditutup? Ada beberapa pendapat yang mengatakan tadi dari penelpon kita tergantung berat tidaknya pelanggaran yang dilakukan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau pelanggaran etika ya harus segera ditutup ya, tidak usah tunggu jatuhnya korban dalam tanda petik, berubahnya persepsi masyarakat tentang etika atau moral tersebut. Kita akan kembali lagi setelah kita lewatkan dulu satu persembahan berikut ini. Telah aku maafkan semua kesalahanmu, asal kau mau berjanji tidak mengulangnya lagi. Telah aku terima sakitnya dikhianati sedalam cintaku ini, selama hidupku ini. Hatiku cuma ada satu, sudah untuk mencintaimu. Tolong jangan sakiti lagi, nanti aku bisa mati. Cintaku cuma sama kamu, sayangku cuma untuk kamu. Tolong jangan hancurkan lagi, nanti aku bisa mati. Telah aku terima sakitnya dikhianati sedalam cintaku ini, selama hidupku ini. Hatiku cuma ada satu, sudah untuk mencintaimu. Tolong jangan sakiti lagi, nanti aku bisa mati. Cintaku cuma sama kamu, sayangku cuma untuk kamu. Tolong jangan hancurkan lagi, nanti aku bisa mati. Cuma kamu, cuma satu, buat aku cuma kamu. Dirimu saja satu-satunya, kau raja, aku ratunya. Let only one my baby, just let me be your lady. Don't break my heart, please, 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 I'm sending you my kiss, kiss, kiss. Hatiku cuma ada satu, sudah untuk mencintaimu. Tolong jangan sakiti lagi, nanti aku bisa mati. Hatiku cuma ada satu, sudah untuk mencintaimu. Tolong jangan sakiti lagi, nanti aku bisa mati. Cintaku cuma sama kamu, sayangku cuma untuk kamu. Tolong jangan hancurkan lagi, nanti aku bisa mati. Tolong jangan hancurkan lagi, nanti aku bisa mati. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia.
Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda. Lintas Makassar Pagi. Baik, pendengar, masih di Lintas Makassar Pagi Pro 1 RRI Makassar, sesi opini publik. Anda yang sudah berkomentar, terima kasih banyak. Tadi ada Pak Sakir di Makassar ya, yang menyatakan bahwa sebaiknya memang ditutup kalau memang ada pelanggarannya. Kemudian ada Pak Andi Akbar di Makassar. Kesannya pemerintah tegas, tapi ujung-ujungnya bukan karena mencegah kemaksiatan. Sebaiknya fokus ke masalah etika agar jadi pelajaran bagi kafe-kafe yang melakukan tindakan pelanggaran etika lainnya. Aturan ditegakkan karena adanya pelanggaran. Pak Wahyu di Sungguh Minasa Goa ini menyatakan bahwa hak pejalan kaki misalnya sudah terambil dengan kafe-kafe ini. Izin harusnya diperhatikan, fungsi pengawasan dari pemerintah harus diperketat. Pak Musakir di Palopo, kalau memang melanggar dan pelanggarnya berat harus langsung ditutup ya, nggak perlu pakai sanksi-sanksian. Pak Abdullah Sewang di Makassar, tidak berizin maka tidak memenuhi persyaratan, sanksinya beri penutupan. Pak Musa di Jampea, ini tergantung pelanggaran yang dilakukan. Tapi kalau melihat pelanggaran yang dilakukan oleh kafe Hanggar ya, ini pelanggarannya sudah cukup berat dan seharusnya langsung saja ditutup. Karena pelanggaran etika itu di atas dari pelanggaran izin administrasi dan lain-lain. Baik, itu dia pendapat dari penelpon kita pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih ingin mendengarkan bagaimana kelanjutan dari pembahasan topik kita pagi hari ini. Anda bisa mengikuti sebentar pada dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Kita akan mengangkat topik penutupan kafe Hanggar, tempat nongkrong rasa diskotik ya. Kita akan bahas sebentar dengan beberapa narasumber, diantaranya adalah Wahab Tahir, Bapak Wahab Tahir, Wakil Ketua Komisi ADPRD Makassar. Ada sosiolog juga dan juga ada Kasatpol PP Kota Makassar. Dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Melanjutkan kebersamaan kita di sesi opini publik Lintas Makassar Pagi. Oh ya, saya terima kasih dulu buat yang sudah menyaksikan kami melalui live streaming kami di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Indah Debugi Sopeng, terima kasih banyak. Kemudian juga ada akun Pak Mapasesu ya, sudah berkomentar di sini. Pak Martono Marula, terima kasih banyak. Dan juga yang berikutnya ini ada Enterprise Ferdinand Richard. Terima kasih untuk Richard yang sudah menyaksikan live kami di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, jelang penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini dan juga beberapa koleksi kami ya yang akan menemani Anda di sesi Lintas Makassar Pagi. Di ujung jalan itu setahun kemarin ku teringat ku menunggumu, bidadari belahan jiwaku. Entah berapa lama, 1 jam menanti ku temani kencan pertama, hilang tak bertepi di anganku. Melangkah pergi berteman sepi,
jantung